Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Safa Salsabila Ramadhani dari kelas E. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menengok kembali ke sebuah kejadian yang pernah bikin dunia panik. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena komputer. Kejadian itu dikenal sebagai Y2 Kabak. Lewat film berjudul Y2 Kabak yang rilis tahun 2024, kita bisa belajar banyak. Tapi bukan hanya belajar tentang sejarah, tapi juga tentang masa depan. Maka tema presentasi saya hari ini adalah Y2K, siapa yang mengontrol kita atau mesin? Coba bayangkan, suasana di tahun 1999 saat seluruh dunia bersiap menyambut tahun 2000, tapi alih-alih antusias, banyak orang justru panik karena mereka takut komputer bakal error, pesawat jatuh, ATM gak bisa dipakai, dan sistem pemerintahan lumpuh. Kenapa? Karena sistem komputer saat itu hanya menulis tahun dengan 2 digit. Jadi, tahun 1999 ditulis dengan angka 99. Dan saat berganti ke tahun 2000, komputer membaca itu sebagai 00. Seolah kembali ke tahun 1900. Masalah ini dikenal dengan nama Y2 Kabak dan bikin ketakutan global. Y2 Kabak adalah kesalahan pemrograman yang sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa. Sistem komputer jadul hanya menulis tanggal dengan format 2 digit, misalnya 1999 jadi 99. Tapi ketika memasuki tahun 2000, angka 00 itu dianggap menjadi tahun 1900. Akibatnya, banyak sistem yang bisa mengalami kerusakan, mulai dari kesalahan perhitungan waktu, crash pada sistem data keuangan, bahkan kesalahan pada sistem penerbangan. Dan yang lebih menarik, semua itu disebabkan oleh dua angka kecil. Nah, film Y2KI yang dirilis tahun 2024 ini mencoba membawakan kembali ketakutan itu, tapi dalam bentuk yang lucu, konyol, dan cukup menggelitik. Film ini bergenre komedi horor. Diceritakan bahwa ketika tahun berganti ke 2000, semua teknologi justru menyerang manusia. Microwave bisa membunuh, komputer bisa berubah menjadi monster, mesin kasir bisa menyemprotkan api. Meskipun dibuat secara berlebihan, film ini jadi sindiran terhadap ketergantungan manusia terhadap teknologi. Dan ini membuka pertanyaan penting. Kalau dulu orang bisa panik karena angka tahun, gimana dengan zaman sekarang yang jauh lebih canggih? Kita hidup di masa yang luar biasa. Teknologi sekarang bukan cuma sekedar alat, tapi bisa berpikir, belajar, bahkan membuat keputusan sendiri. Dulu, kita takut komputer error karena angka. Sekarang, kita berhadapan dengan AI, kecerdasan buatan yang bisa menulis esai, menggambar, menciptakan musik, sampai mengendalikan mobil. Evolusinya sangat cepat. Tapi, ini juga bisa bikin kita perlu refleksi, apakah kita masih menjadi pengendali, atau kita mulai dikendalikan oleh sistem yang kita ciptakan sendiri. Perjalanan dari Y2K ke AI adalah bukti betapa cepatnya kemajuan bisa terjadi dan betapa bahayanya jika manusia tak lagi waspada. Hari ini, tanpa sadar, kita sangat bergantung pada algoritma. Apa yang kita tonton, kita beli, pikirkan, seringkali dikendalikan oleh sistem yang kita bahkan nggak pahami. Saat kita buka media sosial, kita lihat konten yang sudah disaring oleh AI. Saat kita belanja online, kita disarankan produk oleh sistem. Bahkan sekarang, AI bisa bantu orang dalam mengambil keputusan hukum, kesehatan, hingga pendidikan. Pertanyaannya, jika kita terlalu menyerahkan kendali ke teknologi, apa yang tersisa dari peran manusia? Apakah kita masih berpikir kritis atau hanya mengikuti arus otomatisasi? Y2K mungkin terlihat lucu hari ini, tapi itu mengajarkan kita betapa besar kekuatan teknologi, bahkan dari sesuatu yang kecil. Dan kalau kita tidak belajar dari Y2K, kita bisa ulang kesalahan yang sama.
Tapi bukan karena kalender lagi atau tahun, tapi karena kecanggihan yang tak bisa kita kendalikan. Maka yang kita butuhkan bukan menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Kita perlu tetap pegang kendali, tetap berpikir kritis, dan memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Mungkin di masa depan kita nggak akan diserang oleh microwave seperti di film, tapi kita bisa aja diserang oleh AI yang nggak kita pahami dan tidak bisa kita kendalikan. Maka saya ingin tutup dengan satu pernyataan yang semoga bisa jadi bahan refleksi kita bersama. Siapa yang mengontrol? Kita atau mesin? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.